yang lebih banyak daripada yang sekarang, sehingga dari segi kuantitas akan bertambah dan kualitasnya pun kita harapkan bertambah terus, karena tolak ukur daripada sebuah kualitas tidak bisa disoroti dari satu sisi, tetapi dari banyak indikator yang bisa jadikan sebagai instrumen evaluasi sebuah kemajuan lembaga yang kita kelola. Tetapi tidak berarti kita menggeneralisir akan suatu kesuksesan dan kegagalan itu dari satu sisi lalu mengatakan gagal di sisi lainnya, karena manusia ini adalah relatif. Ketika dia mengalami kemunculan dalam satu sisi, kadang-kadang dia mengalami kurangan di sisi yang lain. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang dia kurang di satu sisi, dia muncul di satu lain. Nah, oleh sebab itulah kepada para ini yang wisudawan, hanya baru satu yang berpasangan, yang lainnya sedang mencari. Tapi kalian wajib yakin bahwa si cantik itu bukanlah milik si tampan, tetapi si cantik adalah milik si pemberani. Kambing pun kalau dia pemberani akan dapat mempersunting si cantik, tapi si tampan sekalipun dia tampan berjuta kali lipat, tapi kalau dia becut akan menjadi obok-obokan daripada si cantik, dianggap kerupuk. Oleh sebab itu keberanian kalian harus dipupuk, mental kalian harus pemberani. Kalau kalian berprofesi sebagai pelaut, maka jadilah kalian bermental banyak laut. Kalau kalian menjadi penerbang, maka bermentallah kalian menjadi pembajak pejabat pesawat. Kalau kalian menjadi direktur atau kondektur di sebuah kereta api, maka jadilah kalian menjadi pembajak kereta api. Ini adalah merupakan satu tamsil daripada sebuah keberanian, yang artinya tidak akan pernah merasa loyo ketika dia menghadapi sebuah tantangan. Oleh sebab itulah, kepada para wisadawan dan wisudawati, kalian harus betul-betul mempunyai suatu keyakinan bahwa kita senantiasa disertai oleh Allah. Wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Wa nahnu aqrabu ilaikum walakin la tubsirun, kata Allah. Kami ini selalu dekat dengan kalian, tapi kalian tidak pernah melihat saya. Itu kalau mengkhabari tetapi mengandung isyai. Kenapa saya dekat ini kau anggap jauh? Ketika saya jauh dari kamu, tidak akan mungkin. Sejahat apapun kalian adalah hambaku, kata Allah. Saya tidak akan pernah mendahului kalian lantaran kalian jahat, karena kalian juga hamba saya. Yang penting, sedikit saja kalian berbuat, minta ampun kepada saya, kejahatan kalian pun saya akan usir, kata Allah. Nah, inilah merupakan suatu prinsip hidup pemberani. Jangan karena sebuah kegagalan kalian langsung loyo kayak cendol. Jangan, tetapi jarib, summa jarib, pajarib, summa tahsul. Coba lagi. Sekali kalau ditolak, jangan mundur. Bersimpuh, bertekuk lutut di hadapan orang yang menolak kalian. Lama-lama kebenciannya akan berubah menjadi suatu kasih sayang. Yang penting kalian berjodoh dengan yang kalian cintai, walaupun hanya dasar kasih sayang, cinta bisa tumbuh di masa mendatang. Mana salusi? Maka oleh sebab itulah hidup ini adalah wajib didasari atas sebuah keyakinan. Innamal hayatu aqidatun wa jihadun, la hayata liman la aqidata wa la jihada.
Hakikat hidup inilah keyakinan dan perjuangan. Tidak ada kehidupan akan diperoleh oleh orang yang tidak punya keyakinan dan tidak punya perjuangan. Maka kedua, konsep hidup yakin dan berjuang ini adalah merupakan sikap-sikap dan sifat baku daripada manusia. Punya keyakinan, buktikan keyakinan itu dengan perjuangan. Punya perjuangan, perjuangan harus dasarkan dari keyakinan. Perjuangan tanpa keyakinan itu hambar kayak garam tidak pernah punya air. Artinya tidak akan bermanfaat itu garam kalau tidak dimanfaatkan kepada apa yang akan kita pakai. Itu sebaliknya. Kalau keyakinan tanpa perjuangan itu kayak sayur tanpa garam. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan secara singkat ya 4 saja wasiat daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pertama, wasiat beliau, atasi semua bentuk kejahilan dengan ilmu. Atasi semua bentuk kejahilan dengan ilmu. Yang kedua, selesaikan masalah itu dengan mencari akar masalahnya agar persatuan tetap utuh. Yang ketiga, kata beliau, jadilah kalian menjadi insan yang suka berbagi. Jangan pernah biarkan teman atau orang lain terlantar sementara kita tenang-tenang dalam kehidupan yang kita nikmati. Kemudian yang keempat, kata beliau, jangan terlalu gampang bersumpah atas nama Allah. Sedikit-sedikit wallahi wa billahi wa tallahi. Padahal apa yang akan diakui atau dinyatakan sesuatu yang remeh. Kita kembali kepada yang pertama, itulah atasi segala macam bentuk kebodohan dengan ilmu. Oh, berarti kebodohan itu banyak macamnya. Kebodohan itu ada kebodohan spiritual. Yang kedua, ada kebodohan intelektual. Yang ketiga, ada kebodohan finansial. Yang keempat, ada namanya kebodohan sosial. Kebodohan spiritual ini yang paling berbahaya. Ketika seorang manusia yang menginginkan punya keyakinan dan punya perjuangan tetapi tidak mempunyai kepintaran spiritual, maka dia akan melantung ke sana kemari tanpa barometer yang dijadikan sebagai pengarah terhadap kehidupannya. Tapi ketika manusia itu mempunyai akidah dan punya perjuangan, lalu perjuangan dan akidahnya ini berdasarkan spiritual, yaitulah ilmu agama yang syarat dengan berbagai macam isyarat. Ilmu agama kita ini terutama sekali. Maka insya Allah dia sudah mendapatkan satu tonggak kehidupan yang akan dapat membuat dia mendapatkan apa yang ia inginkan dan apa yang ia yakinkan dan apa yang ia perjuangi. Itu adalah merupakan kepintaran spiritual. Jadi kepintaran spiritual ini adalah kita gapai dia dengan apa? Dengan ngaji, dengan belajar. Yang namanya belajar memang fasilitas, yang namanya infrastruktur itu ada dukungannya. Tetapi kalau memang kita tidak memiliki infrastruktur yang cukup, maka pepatah lama pun akan kita pakai. Kalau tidak ada elang, maka elang pun bisa, belalang pun bisa menjadi elang. Artinya kalau tidak ada elang yang akan menyambar ikan kesana kemari dengan paruh dan tajam-tajam kukunya, maka belalang pun bisa menggantikan posisi elang. Itu yang dikatakan kalau tak ada rotan maka akar pun akan jadi. Kalau tidak ada beras, maka ubi pun bisa menjadi beras. Artinya yang penting, tidak boleh kita tidak berilmu dengan alasan saya tidak punya biaya, saya tidak punya itu dan ini. Imam Syafi'i, Imam Zarkasi,
bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahkan Imam Ghazali, semua adalah orang-orang yang basic, orang tuanya orang miskin. Saya kembali ceritakan Imam Syafi'i. Dia kan dari Palestina, dibawa oleh ibunya ke Mekah untuk menjadi tenaga kerja. Ketika dia ikut ngaji bersama anak-anak Mekah, sewaktu-waktu dimintai oleh para masyayikh uang yuran, lalu dia melapor kepada ibunya. Ibunya bilang, orang sewa kos-kosan saja belum kita selesaikan, apalagi mau memberikan uang kepada para masyayikh. Begini saja anak, jangan hal itu jadikan sebagai alasan untuk berhenti mengaji, tapi kamu harus tetap mengaji. Bagaimana caranya? Kamu tidur saja di tempat teman-temanmu yang mengaji itu kira-kira jaraknya 3 meter dari 5 meter, sehingga kau tidak dianggap mengaji. Tidur saja di situ, tapi kau harus kamu harus sedot semua ilmu yang disampaikan oleh para masyayikh. Akhirnya itu dilakukan oleh beliau. Akhirnya pada suatu ketika Syekh Yusuf adalah salah seorang daripada ulama besar di Mekah pada waktu itu. Dia mengatakan apa? Nah, sudah habis ilmu Mekah ini kau sedot. Tidak ada lagi tempat cocok untuk menggali ilmu. Sekarang kamu harus pergi ke Madinah belajar kepada Imam Maliki. Maka beliau pun kasih tahu orang tuanya, tanpa bekal apapun saya akan titipkan kau melalui para kafilah yang akan membawa barang-barang ke Madinah. Silahkan kau berangkat nak, tidak ada yang saya berikan bekal kepada kamu. Pokoknya ya, bekal adalah suatu keyakinan. Lalu diberikan